Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dari jurusan Akuntansi A. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang diksi. Jadi langsung saja. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Penggunaan ketepatan pilihan kata diksi dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikan secara efektif kepada pembaca atau pendengar. Indikator ketepatan pilihan kata tersebut, yang pertama, mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Dan yang terakhir, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Agar lebih memahami apa arti diksi, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa para ahli ya, seperti pendapat Harimurti. Menurut Harimurti sendiri, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Menurut Goris Keraf, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menurutnya diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Menurutnya, diksi juga merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang memiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diksi merupakan pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan. Untuk mengacu pada pengertian diksi tadi, fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara teruntut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, beberapa fungsi diksi. Yang pertama, dapat membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat orang membaca atau pendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang.
Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis atau terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Diksi sendiri dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia. Sinonimnya bahagia yaitu senang. Matahari sinonimnya mentari. Lezat sinonimnya enak. Penggunaan kata sinonim biasanya dimaksudkan untuk membuat apa yang dikatakan atau ditulis menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan. Kemampuan berbahasa terdiri dari banyak hal untuk bisa menyampaikan apa yang dimaksud. Jadi yang kedua dari bagian diksi yaitu antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Antonim adalah kata yang memiliki artikel berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik antonimnya turun, besar antonimnya kecil, dan lain sebagainya. Selanjutnya polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya kata kepala. Kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun di depan. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan, dan Ani adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat tadi memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Selanjutnya, yang keempat, homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama. Akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya, apel atau buah dan apel, seperti pada istilah apel pagi. Yang kelima, homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, akan tetapi makna dan ejaan yang berbeda. Contohnya, bank dan bank. Yang keenam, homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, namun maknanya berbeda. Contohnya bulan, bisa berarti bulan sebagai satelit atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya kata salmon, yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan salmon. Yang terakhir bagian diksi yaitu hipernim. Hipernim adalah kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya ada pada kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit materi tentang diksi. Saya rasa dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk pendengarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.